Baik guys, kita sore ini ketemu dengan tokoh sejarah yang selama ini tersembunyi. Ada kebetulan saya mampir di rumah. Perkenalkan tokoh kita kali ini Bapak John Kabaye. Beliau pernah politisi di era 70-80-an, pernah juga memimpin Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua. Bapak John Kabaye juga adalah tokoh sejarah, yaitu Trikora yang dikumandangkan Bung Karno, yang salah satunya adalah kibarkan merah putih. Bapak sedikit berbagi cerita ini dengan netizen yang lain. Iya. Pada waktu itu Desember 1961 ya, Bung Karno kumandangkan 3 komando rakyat, dikenal dengan Trikora. Yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda. Yang kedua, siap untuk mobilisasi umum ke Irian Jaya. Dan yang ketiga, kibarkan sangsaka merah putih di Irian Jaya sebelum Ayam berkokok tahun 1963. 3 komando ini, yang pertama itu diperjuangkan di PBB. Tim, kalau tidak salah, Menteri Luar Negeri Adam Malik. Kita di Papua kenal sekali yang namanya Sujarwo Condronegoro, sarjana hukum yang kemudian oleh Universitas Negeri Cendrawasih diberi gelar Doktor Honoris Causa. Dan mereka itu berhasil ketika tercapai persetujuan New York. Persetujuan New York yang mengembalikan Irian Jaya ke Republik Indonesia dengan bantuan Ellsworth Bunker, diplomat Amerika Serikat. Komando yang kedua pelaksananya dipimpin oleh Pak Harto. Kolonel Soeharto bermarkas di Makassar, Mandala, dan mulai menerjunkan pejuang-pejuang Trikora ke segala wilayah di Irian Jaya ini waktu itu. Nah, 2 peristiwa ini sudah sangat terkenal dan bagian dari sejarah Republik ini, juga sejarah tanah Irian Jaya yang sekarang Papua. Yang kurang dikumandangkan adalah komando yang ketiga, kibarkan sangsaka merah putih sebelum Ayam berkokok tahun depan. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat Bung Karno mengunjungi Irian Jaya Desember 62, kalau saya tidak salah. Beliau dengan pesawat udara tiba di Biak. Dari Biak dengan KM Irian, fregat
Kapal perang, Udara, laut. laut. Jadi guys, tadi saya jelaskan sedikit. 3 komando rakyat atau disebut Trikora yang diumumkan Presiden Soekarno di Jogja pada waktu 19 Desember, itu yang terkenal itu cuma 2. Satu yang gagalkan negara boneka bikinan Belanda itu dalam bentuk menangnya diplomasi di Amerika. Iya, Itu terkenal dengan apa namanya, perjanjian New York. New York Agreement. Ya. Yang akhirnya menyetujui Belanda harus pergi dari sini. Yang kedua juga terkenal, itu yang merupakan mobilisasi umum, yang di situ ada relawan-relawan, kalau tidak salah ada Herlina Pending Emas ya, di situ Ya, salah satu Herlina. tokoh ya. Itu semua itu diceritakan banyak di buku sejarah. Pak LB Murdani. Nah, terus yang terselip ini adalah kibarkan sangsaka merah putih. Ini Bapak langsung cerita sudah Bapak. Ya, Bung Karno dijemput oleh perahu hias dari KM Irian, turun di dermaga APO, terus menuju lapangan Mandala. Rapat umum di lapangan Mandala. Dan waktu itu saya ikut dalam rapat itu, dan kami tiga orang dari SMA gabungan waktu itu terpilih sebagai penggerek sangsaka merah putih pada rapat umum, dan benderanya diserahkan langsung oleh Bung Karno pada waktu itu kepada ada putri kita Naomi Korwa, adik kelas saya waktu itu di kelas 2 SMA, dan kita 3 sudah sesuai dengan standar upacara bendera waktu itu. Kita 3 menggerek bendera itu di lapangan Mandala. Naomi Korwa, Bapak John Kabe, satunya siapa? Jack Weriditi. Jack Weriditi. Juga satu kelas dengan saya di SMA gabungan. Sesudah bendera itu berkibar, Bung Karno turun dari panggung memberi ciuman kepada Naomi. Dan pada waktu itu pers RRI maupun koran memuat ciuman ini menandakan Irian Jaya sudah kembali. Jadi saat itu ada bendera apa saja yang ada diturunkan? Terus bendera PBB bagaimana itu Pak? Pada waktu itu berkibar bendera itu, saya sedikit lupa, tahun 62 peristiwa ini. Jadi bendera Belanda sudah turun, bendera Belanda harus turun di tahun Desember 62, dan bendera Indonesia yang naik. Jadi tahun 62 bulan Agustus setelah perjanjian New York, bendera Belanda langsung diturunkan. Agustus. Bendera Belanda tetap, bendera bintang kejora diturunkan. Agustusnya, karena waktu Belanda itu bendera Belanda dengan kejora berkibar berdampingan. Sesuai dengan isi perjanjian New York, maka bendera bintang kejora turun, naik bendera PBB. Jadi Agustus sampai Desember itu bendera PBB berdampingan dengan bendera Belanda. Belanda masih ada. Agustus sampai Desember. Itu simboliknya di lapangan Mandala situ. Waktu itu di Taman Imbi kalau saya tidak salah. Oh ya, kantor situ. Ya. Desember setelah bendera Belanda turun,
bendera Indonesia naik. Itulah momentum Bung Karno ada di Mandala. Dan dari Desember sampai Mei itu bendera PBB dengan bendera Indonesia berdampingan, dan Mei bendera PBB resmi turun. Maka berkibarlah bendera merah putih tunggal. Per 1 Mei Mei 63. 63. Nah, itu proses sejarahnya, dan itu sesuai dengan isi perjanjian New York. Ini guys, ini kepingan sejarah yang terselip, dilupakan dari 3 pasal Trikora, 3 komando itu, dan kita sedang dengan pelakunya. Itu kalau Pak Jack sama Ibu Naomi masih ada, Bapak? Dua-dua sudah meninggal. Oh, dua sudah tidak ada. Ya. Ibu Naomi terakhir jadi guru, meninggal di Serui. Jack kalau tidak salah di Jakarta, meninggal di Jakarta. Jadi kita masih punya, bisa ketemu sisa sejarah dari komando ketiga kibarkan merah putih, di mana merah putih naik yang hari itu di lapangan Mandala. Salah satunya adalah pengerek bendera Bapak John Kabe. Ya, Bapak bisa cerita pada saat suasana mengibarkan itu, ada beberapa yang hadir, grupnya, Mandala itu penuh sesak masyarakat yang menjemput Bung Karno dari kapal Iri-Irian itu nelayan-nelayan seluruhnya orang Papua. Belum ada nelayan-nelayan orang Makassar yang masuk Papua waktu itu. Belum ada orangnya? Belum ada. Seluruhnya orang-orang dari Kayu Pulau, Kayu Batu, orang-orang Serui, nelayan-nelayan waktu zaman Belanda itu. Mereka itu dengan perahu hias ramai sekali menjemput Bung Karno. Dan mendarat di di pelabuhan APO. Dari situ langsung menuju Mandala. Dan saya lupa tanggal. Tapi dalam buku-buku sejarah, catatan-catatan sejarah waktu tahun-tahun 62, 63 itu tercatat. Di zaman itu berarti presiden menginapnya di mana, Pak? Kembali ke Iri-Irian. Oh, menginapnya di kapal? Ya. Belum ada fasilitas hotel apa di sini? Ada sebenarnya, tetapi resminya kan nanti 63. Ya, 1 Mei. karena PBB masih ada. Ya, PBB masih ada. Jadi saya hadir juga, menonton saja waktu bendera merah putih diturunkan di lapangan Imbi, di gedung Nihuniarat yang sekarang gedung kesenian itu. Ya. Di situ bendera Belanda diturunkan, bendera PBB naik, dan saya juga ikut nonton waktu bendera PBB diturunkan di lapangan Imbi. Ada parade kecil pasukan PBB waktu itu, pasukan dari Pakistan. Upacaranya sederhana. Ada pesawat tempur Indonesia yang terbang di atas. Itu menandakan masa pemerintahan PBB selesai, dan berdirilah Irian Jaya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Itu pesawat kita sudah punya lapangan terbang di mana, Bapak? Biak. Oh, Biak sudah. Biak sudah dari zaman Belanda sudah pesawat besar mendarat. Sudah dibangun dari lama. Lama. Jadi itu pesawat saya kira juga mengawal Bung Karno ke Irian Jaya. Tapi lapangan Mandala tumpah ruah masyarakat
mau lihat Bung Karno, wajah Bung Karno sekaligus melihat wajah Indonesia. Yang Opa rasakan pada waktu itu apa? Ada harapan dari masyarakat yang hadir? Hampir tidak ada Bapak itu waktu itu. Hampir belum ada, Belum ada. belum banyak. Baru ada yang Guru-guru Injil. disebut kontingen perwakilan yang mengurus kepentingan RI di Jayapura waktu itu. Artinya pegawai dari pusat lah begitu. Belum ada. Belum ada. Ya kontingen sudah namanya itu. Itu kontingen, belum ada pemerintahan provinsi, belum ada. Jadi kita di SMA juga baru 3 orang guru. Pak Margono kepala sekolah mengajar bahasa Indonesia, Pak Marcel ada satu saya lupa namanya, guru olahraga dan guru bahasa Inggris Pak Pramono. Hanya 3 guru di SMA gabungan. Ya, jadi kerja kita itu waktu itu latihan baris berbaris, menyanyi dan upacara-upacara bendera ini. Ya. Jadi Opa rasakan waktu itu harapan masyarakat gimana? Ada harapan masyarakat. Masyarakat ingin tahu Indonesia ini seperti apa. Dan waktu itu banyak pejuang yang juga muncul ikut memeriahkan suasana. Banyak juga yang masih bertanya-tanya apakah Indonesia ini nanti baik seperti Belanda. Tetapi orang Belanda sudah habis. 62 itu sudah kosong, tidak ada orang Belanda lagi. 63 sudah mulai masuk pejabat-pejabat. Saya ingat Pak Anwar Ilmar, Bupati di Merauke, kemudian Bupati Jayapura, sudah mulai ada. Sampai 63, saya kira sampai 64 itu masih pemerintahan masih belum stabil. Karena Papua, Irian Jaya waktu itu berada di bawah penguasaan Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, Sekip. PBB? Bukan, langsung di bawah presiden. Oh iya. Jadi pemerintahan belum ada. Itu cerita sekitar masa-masa sekitar pemerintahan beralih dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Indonesia melalui tangan PBB. Jadi guys, kita bersyukur sekali masih ketemu dengan tokoh langsung dari adanya komando ketiga, yaitu Kibarkan Merah Putih. Kita jeda dulu. Ya. Santai saja Opa, ini kita apa?